Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, NIM 5300502005. Dalam hal ini saya akan membahas topik tentang DSS atau Decision Support System, yang dikenal dengan sistem pendukung keputusan. Sistem pengambilan keputusan pertama kali diperkenalkan oleh Michael Scott pada tahun 1970 dengan istilah manajemen decision system. Menurut Scott, Decision Support System atau DSS merupakan suatu sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur, yang intinya mempertinggi efektivitas pengambil keputusan. Menurut Urban, pada tahun 2005, Decision Support System adalah suatu sistem berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terukur. Menurut Alawi dan Napier, Decision Support System merupakan suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem ini harus sederhana, mudah, dan adaptif. Sedangkan menurut Al-Hamdani pada tahun 2003, Decision Support System adalah sistem informasi interaktif yang mendukung proses pembuatan keputusan melalui presentasi informasi yang dirancang secara spesifik untuk pendekatan penyelesaian masalah dan kebutuhan-kebutuhan aplikasi para pembuat keputusan, serta tidak membuat keputusan untuk pengguna. Tujuan sistem pendukung keputusan ini adalah untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih berbagai alternatif keputusan yang merupakan pengolahan informasi-informasi yang diperoleh dengan menggunakan model pengambilan keputusan. Ciri utama sekaligus keunggulan dari sistem pendukung keputusan tersebut adalah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Surbakti 2002. Sistem pengambilan keputusan memiliki karakteristik dan kemampuan antara lain: 1. Mendukung seluruh kegiatan dalam organisasi. 2. Mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. 3. Dapat dipergunakan berulang kali dan bersifat konstan. 4. Sistem pengambilan keputusan ini menggunakan data dan model. 5. Sistem pengambilan keputusan ini menggunakan data internal maupun data eksternal organisasi. 6. Memiliki kemampuan what if and goal seeking analysis. 7. Menggunakan beberapa model kuantitatif. Kosasi 2002. Karakteristik khusus sistem pengambilan keputusan. 1. Dengan berbagai karakter khusus seperti di atas, sistem pendukung dalam pengambilan keputusan dapat memberikan berbagai manfaat keuntungan bagi pemakai. 2. Sistem pendukung keputusan dapat menunjang pembuatan keputusan manajemen.
dalam menangani masalah semi struktur dan tidak terstruktur. 3. Sistem pendukung keputusan dapat membantu manajemen pada berbagai tingkatan manajemen, mulai manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. 4. Sistem mendukung keputusan memiliki kemampuan pemodelan dan analisis dalam pembuatan keputusan. 5. Sistem pendukung atau mendukung keputusan menunjang berbagai bentuk proses pembuatan keputusan yang saling bergantung dan berurutan baik sekelompok maupun perseorangan. 6. Sistem mendukung keputusan menunjang berbagai bentuk proses pembuatan keputusan dan jenis keputusan. 7. Sistem mendukung keputusan dapat melakukan adaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. 8. Sistem mendukung keputusan mudah melakukan interaktif sistem dan mudah dikembangkan oleh pemakai akhir. 9. Sistem mendukung keputusan dapat meningkatkan efektivitas dalam pembuatan keputusan daripada efisiensi. 10. Sistem mendukung keputusan mudah dalam melakukan pengaksesan berbagai sumber data dan format. Keterbatasan sistem pendukung keputusan yaitu ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Kedua, kemampuan sesuatu sistem pendukung keputusan terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. Ketiga, proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakannya. Keempat, sistem pendukung keputusan tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia, karena walau bagaimanapun canggihnya suatu sistem pendukung keputusan hanyalah suatu kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir. Kelima, bagaimanapun juga harus diingat bahwa sistem pendukung keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan. Keenam, dengan sekumpulan kemampuan untuk mengolah informasi atau data yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, sistem ini hanya berfungsi sebagai alat bantu manajemen. Jadi, sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan. Yang berikutnya yaitu sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Umar Dani 2001. Contoh kasus aplikasi Decision Support System. Terjadi pada kasus PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom e-Service akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom, karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin interaktif. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya, terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless, fleksi, atau wireline direct
line kabel. Dengan adanya sistem DSS, PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan keuntungan bagi PT Telkom maupun customer. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah maupun kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.